Welcome to Neighborhood. Kali ini kita lagi ada di Hood Living. Ketemu lagi dengan saya Desi. Jadi perkenalkan aku Bijo. Sebenarnya Yang belum tahu Hood itu apa? Hood itu singkatan dari House of Ideas, rumah untuk ide-ide kreatif yang berfokus pada arsitektur, interior design, dengan mengusung konsep sustainability, function, dan estetik. Kami juga kolaborasi dengan Neighborhood, yaitu teman-teman para arsitek dan interior designer, graphic designer, dan pekerja kreatif lainnya. Sebenarnya beda Feng Shui dan basic Feng Shui itu ada sama atau beda sih? Oh, oke. Jadi mungkin aku ngejelasin sedikit. Aku boleh Yang mana nih? yang atas aja. Oke. Ya. Nah ini teman-teman ya, kita pakai. Keep sustainable. Nah, oke. Jadi sebetulnya kalau kita ngomongin basic Feng Shui atau Shiatsu ini ya, gitu. Feng Shui, Patsu, atau kayak kalau teman-teman pernah dengar Kimen Chuncha dan lainnya, itu di bawah payung namanya Chinese Metaphysics gitu. Sebetulnya ini semua tentang keselarasan ya. Jadi kalau misalnya orang tanya apa sih hubungannya rumah dengan Feng Shui dan segala macam gitu, sebenarnya tentang keselarasan, bagaimana kita menyelaraskan diri kita internally dan juga externally. Jadi sebelum kita masuk ke Feng Shui, ini source-nya dari Joy Yap untuk gambarnya. Ada yang namanya Patsu atau pembacaan natal chart atau astrology based on Chinese astrology. Nah, dari sini kita bisa melihat gambaran. Jadi Feng Shui itu adalah external influence dan Patsu itu internal influence. Jadi sebelum kita masuk ke Feng Shui, kita harus mengenal dulu dasarnya atau si basicnya, gitu. Jadi kita menyelaraskan diri kita dulu nih. Kitanya dulu ya. Kitanya dulu, baru nanti kita Dari lihat dalam, lalu keluar. Oke. Gitu. Jadi ketika kita tahu aku tuh kayak gimana gitu ya, basic seperti itu, dasar-dasarnya aku cocok apa dan segala macam, nanti kita baru bisa menyesuaikan dengan lingkungan luar. Nah, dalam Patsu atau Feng Shui ada namanya 5 unsur atau 5 elemen. Nah, yang ini akan play big role banget dalam sebuah perhitungan Patsu atau perhitungan Feng Shui gitu. 5 elemen itu tiap orang beda-beda berarti ya? Yes, betul. Ada apa aja tuh 5 elemen itu? Nah, jadi 5 unsur ini setiap orang itu bisa punya semuanya sebenarnya Kak. Gitu. Tapi ada juga yang lack of tuh nggak punya semuanya. Oh. Yes, ada. Betul. Okay. Jadi 5 unsur ini itu bisa ada dalam diri kita, bisa kita tumbuhkan di external influence dari Feng Shui contohnya. Gitu. Nanti kita juga akan bahas lebih further. Nah, jadi 5 unsur ini kita bilangnya play big role ya. Yang pertama itu adalah kayu atau wood. Wood ini represents growth atau pertumbuhan dalam sebuah lingkungan, dalam diri kita juga ya. Jadi biasanya kalau teman-teman suka tanya, aku nggak punya kayu, katanya males ya, ada potensi. Oh gitu. Iya, biasanya kalau orang nggak ada kayu itu ada potensi untuk karena kayu, kalau misalnya kita lihat dari karakter aslinya, pohon dia memang diam, tapi dia bisa bertumbuh dengan sendirinya. Iya, dia bertumbuh lebih besar gitu Dia ya. itu represents growth. Benar. Ya, yang kedua kita punya api. Api itu cahaya. Ya, matahari itu api. Matahari api, yes, betul. Jadi kalau untuk teman-teman suka nanya, aku nggak punya api, gimana Kak? Berjemur aja. Sesimpel itu kan. Mengambil energi matahari. Jadi jangan main api. Benar. Ngambil energi matahari. Oke. Betul. Dan juga api merepresentasikan transformations, ya kan? Kayak api kalau kena air jadi airnya menguap. Itu kan transforming, right? Gitu. Ya, and then yang ketiga kita punya tanah. Tanah itu represent stability, ya, sesuatu yang stabil, dia grounded, gitu ya. Jadi ini lumayan play big role ya kalau misalnya tanah. Misalnya contoh ya, kalau misalnya orang yang cocok tanah mungkin lebih cocok rumah dibandingkan apartemen. Sebagai contoh gitu. Jadi handed house ya. Handed house. Betul. Atau kalau misalnya dia cocok tanah gitu, mungkin rumahnya banyak earth tone atau bebatuan, itu lebih very good for you as well. Gitu. Yang ketiga kita punya logam. Nah, logam ini strong, dia tough, dia organized gitu ya kan. Kalau rumahnya organized nyaman ya. Kalau logamnya, kalau saya rumah organized kan enak juga ya dilihatnya, kita juga lebih fresh. Dari sini tuh kayak memang kebersihan sebagian dari iman gitu ya kan?
gitu. Jadi kita juga si OCD tuh biasanya bener logamnya banyak. Oke. gitu. Yang terakhir kita punya air, yaitu flexibility and wisdom gitu. Jadi kalau rumahnya mungkin energinya nyaman, ada kita bisa bilang energinya fleksibel gitu ya, kita juga nyaman kan. Kalau misalnya orang mungkin terlalu kaku, misalnya kalau misalnya dalam diri ya gitu, dia terlalu kaku, nggak open, mungkin kita nggak bisa melihat another new adventures ya kan. Kita mau welcoming energi air ini dengan lebih fleksibel dan lebih bijaksana. Itu represents water. Berarti kalau misalnya mau datangin energi air, apakah selalu akan ada kolam di dalam rumah? Bisa. Gitu. Salah kolam satunya. renang gitu Betul. ya. Air terjun. Betul. Oke, berarti Bisa, salah sebenarnya teman-teman ini tuh harus dihitung dulu Betul. per orang. Jadi Betul. kita tuh banyak kita tuh kayu apakah logam apakah air gitu. Betul. Nah itu ada nggak sih kalkulator yang iya. bisa ngitung itu, Bijo? Ada banget sebenarnya. I mean we live in this modern era ya kan. Betul. Jadi sebenarnya banyak banget di Google, kayak teman-teman juga bisa ngecek Pace kalkulator. Aku pernah juga share di Instagram pribadi aku. Mungkin kalau kalian mau cek ada linknya juga. I put everything ke sana. Kalau misalnya kalian masih awam, benar-benar awam, silakan ketik Pace kalkulator atau Bazi BAZI kalkulator dan kalian akan menemukan kira-kira kalian tuh elemennya apa sih gitu. Oke. Itu termasuk harus jam lahir juga ya? Better. Yes. Nah, tuh. Jadi harus lihat akte kelahiran jam lahirnya jam berapa. Yes. Oke. Nah, jadi hubungan Feng Shui dan rumah, basic Feng Shui ya, dengan rumah tinggal itu tadi ya. Jadi kita ngitung dulu, maksudnya kita tahu dulu diri kita. Betul. Seperti apa. Betul. Misalnya saya tadi nih dihitung logam. Jadi untuk ke sekeliling rumah jadi harus menyelaraskan, menyeimbangkan gitu. Betul. Apakah logamnya banyak, apakah logamnya sedikit. Kalau sedikit berarti di balance Tambahin sama tanah. tanah Iya, gitu. betul. Jadi harus ada di rumahku tuh ada bebatuan. Oh benar berarti. Oke. Benar saudara-saudara. Terus mungkin ada kayu juga mungkin ya. Iya, kayu Ya, juga bagus. Pohon. Betul. Jadi dari teman-teman semua kalau mau tahu gimana rumahnya yang biar balance, itu tahu dulu kitanya dihitung. Kalau suami istri gimana tuh? Nah, kalau banyak sebenarnya pertanyaan ya atau stigma seperti ngitungnya kepala keluarga aja. Cuman kan kadang juga suami istri kerja ya. Iya, betul. Jadi better sebenarnya dihitung keduanya. Tapi nggak apa-apa ya, gitu. misalnya jadi emang si suami misalnya api gitu, terus diselaraskan sama elemen di rumah juga. Betul. Istri logam misalnya diselaraskan lagi, nggak apa-apa. Itulah tugas interior designer dan arsitektur. Yes. Kelinci sendiri, kalau misalnya orang suka tanya bedanya kelihatan kalau dari kasat mata gitu ya, macan air dan kelinci air itu beda tipis karena macan juga kayu, kelinci juga kayu. Tapi macan juga membawa dua energi lain, yaitu tanah dan api. Nah, kalau tahun ini kayunya akan lebih strong. Kenapa? Karena kelinci hanya membawa satu elemen kayu. Nah, ini nanti kita bisa masuk juga nih kayak kira-kira tren interior tahun ini dampak dari kelinci kayu itu akan seperti apa. Jadi sebelum kita ke sana, aku akan memberikan kisi-kisi dulu. Mungkin aku akan bikin kayak top 3 gitu ya. Gitu, biar teman-teman juga. Simak, ayo. CEO-nya apa masing-masing? Cek tanggal lahir. Iya. Nah, keep in mind kalau misalnya teman-teman yang sudah mengenal Pak Ce bisa ngecek show hari ya. Tapi kalau misalnya teman-teman masih awam, it's totally fine untuk melihat show tahunnya aja. Oke. Nah, jadi kalau aku bisa bilang, kemarin ada yang tanya juga sih di question box kayak show yang paling bagus tahun ini, aku punya 3. Bukan berarti yang lain tidak bagus ya, tapi ada porsinya masing-masing gitu. Top 3 kita tahun ini adalah kambing yang pertama. Jadi kalau gitu. Ini harinya apa tahunnya kalau kambing? Kalau kalian punya kambing di chart ya, itu sudah pasti bagus. Pasti ada kebaikan lah tahun ini. Oke, kambing. Gitu. Kambing yang paling pertama, yang kedua kita punya anjing. Yes. Ya, yang ketiga kita punya kelinci itu sendiri. Oh, kelinci juga. Walaupun orang mungkin banyak pro and cons kayak kelinci kan tahun ini jadi Grand Duke tuh posisinya tuh karena tahunnya. Ya, betul, Fuyin or anything, tapi kelinci tahun ini punya banyak bintang bagus juga. Aku selalu bilang sama teman-teman yang ada di top 3 nih, the higher the position, the higher the
pressure. Itu sudah pasti dong. Itu udah pasti, itu logis, saudara-saudara. Itu hukum alam memang. Betul ya. Nah, mungkin yang perlu diwaspadain kambing itu lebih hati-hati kalau kalian mau tanda tangan papers, anything to do with legal, ya, itu untuk kambing. Kalau untuk anjing sebenarnya untuk yang single atau yang ingin membuka diri atau yang mungkin ya bisa, atau yang tahun kemarin mungkin secara relationship not really good dengan kanan dan kiri, tahun ini saatnya memperbaiki hubungan, gitu ya. Gitu. Nah, kalau untuk kelinci, kalian remember kalian ada di spotlight, jadi you have to be ready. Karena kalau misalnya kita tidak menerima spotlight, capek lah pasti. Iya, betul, ya. betul. You have to be ready dengan another new responsibilities, tapi akan menarik. Itu ya untuk top 3 kita. Buat kambing, anjing, dan kelinci, kalian beruntung sekali tahun ini. Ya. Bagus. Gitu. Lalu apa lagi nih selain? Soalnya kita punya yang namanya grup kedua. Ini grup kedua ini mereka akan ketemu banyak orang. Ya, meet new people. Kita punya opportunity ya. Iya, opportunity to meet new people. Ada tikus, kuda, dan monyet. Tikus, kuda, dan monyet. Yes. Nah, ini menjawab kemarin teman-teman banyak yang nanya tikus sama kelinci nggak cocok ya. Itu nggak salah sebenarnya. Tikus sama kelinci emang nggak terlalu cocok. Cuman tahun ini untuk tikus sebenarnya kalian akan mendapatkan opportunity baik untuk keuangan. So tikus. Yes, tikus gitu. Untuk kuda kalian akan ketemu yang namanya bintang Happy Event Star. Happy Event itu kayak celebrations, maybe wedding, gathering ya. More parties, ketemu orang-orang yang credible gitu. Cuman memang kalau secara posisi kuda dan tikus dan kelinci ini don't go really well together. Karena by instinct, mereka tuh ada insting emosional. Jadi jangan sampai impulsif gitu aja. Betul. Kalau untuk monyet tahun ini, monyet kalian akan diajak untuk belajar sesuatu yang unconventional, maybe purchasing more books, invest more in knowledge, ketemu group of people ya gitu, exchanging ideation juga. Satu, untuk yang punya monyet, mau di hari, bulan, tahun, jam, kalian tahun ini akan ketemu namanya Roberisha. Apa tuh Roberisha? Itu someone may steal something from you. It doesn't always have to be money, mungkin promotion, misalnya kalian harusnya spotlightnya buat kalian nih, tapi someone is taking away it from you. Jadi hati-hatilah di area situ, itu untuk monyet. Hati-hati, jadi jangan terlalu percaya juga sama orang. Nah, give boundaries. Give boundaries gitu. Lalu? Oke, 3 selanjutnya ini kita bisa bilang mau mencoba sesuatu yang baru. Gitu, mencoba sesuatu yang baru ini ada yang namanya ular, ada yang namanya naga, dan macan. Wah, tuh, ular, naga, dan macan. Sebelum masuk tahun naga tahun depan ya, dari 2024, tahun depan tahun naga. Nah, jadi untuk ular sendiri, kemarin aku kasih kisi-kisi juga. Kalian tahun ini akan banyak travel. Kalian akan open up for new things gitu ya. Tapi juga ada bintang introvert, dalam artian mungkin ada solo trip gitu. Jadi kalian akan open up for many new experience lah this year ya. Tapi mungkin akan kebanyakan dari kalian pengen withdraw from society, itu juga bisa. Itu untuk ular. Kalau untuk macan, kalian nih mau ngasih, kita bilangnya apa ya? Gantian posisi sama kelinci, karena kemarin tahun macan kan. Gantian. Ya, dia mau memberikan posisinya ke kelinci. Jadi tahun ini adalah tahun work-life balance gitu. Jadi mencoba sesuatu tuh nggak harus ngegas ya untuk para macan. Tapi para macan, silakan didengar. Tapi bisa juga mencoba work-life balance. Work-life balance. Ya, itu jadi kan jangan terlalu ambi ya. Bener. Ini tahunnya work-life balance. Jadi harus work-life balance untuk para macan ya. Gitu. Istirahat dulu kali. Exactly, bener. Ya, bener ya. Istirahat dulu. Oke. Santai aja, pelan-pelan. Slow. Lalu selanjutnya apa? Kita punya naga. Naga. Banyak juga kan bilang, oh naga nggak cocok sama kelinci. Itu betul, tidak ada salahnya juga. Tapi kalau aku bisa bilang tahun ini naga punya bintang bagus untuk growing their business or ideas. Nice. Yang penting kalian, karena sebenarnya naga itu kita bilangnya binatang penyimpan kan. Not really good at communication. Jadi clear communication it is for this year. Gitu harus ya. Jelas ya. Betul, make plans dan segala macamnya. Gitu. Oke, next. Yang 3 terakhir ini bukan berarti jelek ya, tapi punya experience yang akan berbeda dengan teman-teman lainnya. Di mana 3 binatang ini akan
orang-orang akan mengandalkan mereka. Jadi mereka perlu lebih kasih self love mungkin ya, memperhatikan diri. Gitu. Ya, kita punya ada kerbau, ayam dan babi. Ini interesting. Karena kalau dalam Chinese astrology, babi itu sebenarnya berteman dengan kelinci dan kambing. Dia berteman nih. Tapi tahun ini memang dia punya banyak bintang new responsibilities atau dia harus banyak taking actions untuk babi. Iya, betul. Dan mostly actionsnya harus dia lakukan sendiri, gitu. Ya, jadi mungkin kalau untuk para babi bukan kalian akan ditinggal teman-teman atau akan sendirian, no. Tapi ini tahun untuk belajar menyelesaikan duties atau extra responsibilities. Ya betul, bagi para babi tahun, ya gue sebut nggak ya tahunnya? Yang tahun ini mau 40 nih biasanya para babi ini. Gak apa-apa teman-teman. Itu apa ya namanya challenge ya buat kita juga. Gimana kalau kita menghadapi itu dan mengatasi itu dengan baik, berarti kan good things will extra rewards ya gitu. Jadi kalau misalnya untuk para babi yang masih postponing things from last year, nah ini tahun kalian untuk saatnya ya take the actions gitu. Oke, nice. Sekarang untuk kita kembali lagi nih kalau ke dalam rumah kita. Ini kan biasanya desain fashion dan interior itu kan kita punya tren baru nih tiap tahun gitu. Kita punya warna-warna trend color, terus desain-desain yang desain interior yang trennya sekarang bentuknya kayak apa gitu. Nah sekarang kita mau ngomongin warna. Warna itu penting teman-teman ternyata. Benar kan? Nah, Bijo akan menjelaskan seberapa pentingnya warna yang berpengaruh ke dalam diri kita dulu sama tahun 2023 ini ya. Oke. Gimana tuh? Boleh minta izin untuk gambarnya yang warna. Yang warna ya. Kita tuh punya jeng-jeng. Yes, mungkin yang udah pernah sesi sama aku pasti tahu lah ya elemennya apa, cocoknya warna apa. Nah, ini adalah kita bilangnya productive cycle gitu dalam pace ya. Jadi kayu secara harafiah membuat api lebih membara, api matahari lahar volcano menggemburkan tanah. Di dalam tanah punya logam support air dan air menumbuhkan kayu. This is productive cycle. Jadi siklus yang berputar ya. Betul. Jadi memang life is a cycle, benar. Betul. Ya, gitu. Nah, untuk warna-warna sebetulnya seberapa penting? Aku seneng bilang sama teman-teman itu warna itu support KW2 sebenarnya. Yang paling pertama adalah usaha kita dulu. Bener dong ya. Walaupun memang it's true kayak ada warna bagus buat dompet, warna bagus buat pintu, warna bagus buat arah. Ya, tapi kita ngomongin 2023 dulu, walaupun teman-teman juga pasti udah tahu kalau setiap orang punya warna bagusnya masing-masing ya kan. Tapi untuk tahun 2023 kita langsung lihat ke air dan kayu aja, udah pasti blue and green ini play big role. Dan mungkin sedikit api ya, karena apa? Karena ini tahun air secara harafiah punya abundance itu di api. I know kayak kemarin Pantone baru ngeluarin warna magenta ya, itu masuk ke api juga, it may brings you abundance gitu. Ya, jadi untuk api dari air, kayu dan fire ini mungkin kita bisa bilang memberikan lebih keselarasan gitu. Dan juga sedikit warna metal seperti pearl white ya, warna-warna putih atau warna-warna silver itu lebih good karena logam mensupport air di tahun ini. Kurang lebih gambarannya seperti itu ya. Nah, mungkin aku kasih sedikit contoh kali ya untuk case warna. Ya, boleh. Contoh ya, kita punya rumah menghadap utara gitu. Itu yang punya utara itu di air posisinya. Ini kalau misalnya teman-teman ternyata rumah yang ngadep utara, nah ini boleh jadi referensi ya. Lihat arah rumah. Boleh lihat pintunya ngadep mana, rumahnya ngadep mana ya. Gitu. Kita lihat kalau misalnya air utara itu air dikepung sama tanah, airnya jadi berlumpur. Ya, betul. Yes. Not really good for our health. Ini ngomongin keselarasan balik lagi. Keseimbangan. Betul. Jadi kita lihat either kan kalau misalnya nggak mungkin dong pintu rumah gue warna biru gitu kan. Kita bisa pakai hitam contohnya. Atau misalnya warna-warna dari logam atau warna-warna dari wood. Itu sebagai contoh gitu. Jadi kalau misalnya kalian rumahnya ngadep utara terus pintunya sudah ada nuansa hitam atau nuansa air, nuansa logam, nuansa kayu, I think it will be good
for you. Ini secara general berarti ya kan? Gitu. Jadi ini secara general. Jadi kita harus memahami nanti arah-arah rumah kita. Itu tuh apa? Kata tadi utara itu air. Iya. Nanti setelah ini kita akan lihat arah-arahnya ya, Bijak. Iya. Nah, jadi masih ada waktu lihat rumahnya. Ini fasad rumah kan? Fasad rumah, bukan pintu rumahnya. Iya betul. Nah ini two different things. Ini menarik gitu. nih Kak. Jadi memang ada yang contoh misalnya, kalau rumah arah ke barat, pintunya tuh baiknya di samping. Itu kan two different things ya. Fasadnya ngadep mana, pintunya di mana. Aku juga rumahku madep utara, pintuku madep barat. Ah iya, bisa kayak gitu juga. Nah jadi kalian cek ya pintunya itu di mana. Nanti kita lihat di situ. Bisa. Berarti itu misalnya gini, kalau rumahku kayak tadi utara nih air ya. Berarti aku fasadnya lebih bagus warnanya mengandung air, warna-warna air. Iya, misalnya logam-logam. Iya, putih. Gitu fasadnya. Oke, mari kita ganti yuk cat warna. Itu sebagai contoh. Nice. Lalu apa untuk arah warna ke situ ya berarti. Kalau tren 2023 tren interior tuh memang ada warna magenta tadi, raspberry, terus nanti ada green, tapi greennya agak dia campur. Ada lagi mau dijelasin, Bijau? Kalau misalnya mungkin dari ini ya, kayak kira-kira tahun ini interiornya akan lebih bermain kemana gitu. Mungkin banyak kayu-kayuan, tanaman rambat. This is interesting. Oh gitu, tanaman rambat ya? Ya, jadi kayak misalnya dalam Feng Shui atau dalam basic Feng Shui, it's just the same thing. Yin wood atau tanaman rambat itu energinya dingin. Kalau kalian ke resort, banyak tanaman rambat dingin ya. Tapi kalau too much jadinya kayak serem. Iya benar. Yes, jadi itu kita perlu seimbangkan dengan cahaya dan segala macam. Sebenarnya at the end of the day keselarasan. Semua keselarasan. Iya, jadi kalau misalnya kalian punya tanaman rambat di depan, rajin-rajin dipotong. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Lalu kita masuk ke interior yang baik secara umum menurut Feng Shui. Nah, ini gimana nih kayak tatap pintu masuk posisinya harus gimana atau apa gitu ya. Tempat tidur, posisi tempat tidur, meja makan, kompor gitu. Mungkin ini penting nih. Sekalian ngejawab nanti kalau ada yang tanya-tanya rumah. Sebenarnya ini basic sekali ya, rumus basic. Aku mau minta tolong gambar yang satu lagi. Ini ya. Izin. Nah, ini untuk menjawab kalau teman-teman ada yang tanya gitu. Apa hubungan Feng Shui dengan kesehatan, hubungan. Yang pertama, kitanya dulu ya, jangan lupa kitanya dulu. Di dalam ya. Kitanya dulu ya, karena kalau kita tidak mungkin mengandalkan Feng Shui 100%, it's just too impossible. Dimana-mana kalau kitanya makan berantakan, tidak sehat dan segala macam ya tetap aja ada namanya faktor internal ya. Jadi kalau kita lihat dari energi eksternal tuh dari peta Feng Shui, balik lagi nih aku ngasih yang arah utara. Kenapa sih arah utara? Karena tahun ini utara bagus ya. Utara bagus. Nanti aku kasih kisi-kisi juga. Nah, sebenarnya kalau peta rumus, mungkin aku akan ngejelasin yang very very light biar teman-teman juga gampang memahami. Ini bukan berarti langsung kalian bisa impulsif, gue langsung renov rumah aja lah habis ini. Nggak gitu ya, ini kan tenang, pelan-pelan. Tunggu sampai ini habis. Ya, jadi ini adalah orang suka nanya umumnya itu seperti apa sih gitu. Umumnya adalah membagi section rumah gitu. Memang paling bagus kalau pernah dengar mungkin teman-teman ya kayak Feng Shui rumah tuh bagusan kotak gitu. It's true karena energi di tengah kita bilangnya center atau void ya, it's up to you. Sama aja itu bagus dikosongkan. Jadi ada energi penyeimbang gitu ya, biar lebih key atau energi key-nya itu lebih nyaman. Nah, ini contoh rumahnya ngadep utara ya. Ini contohnya fasadnya di utara dan anggaplah pintunya juga di utara ya. Ini ada 8 arah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 4 arah bagus dan 4 arah tidak bagus. Kalau misalnya kalian rumahnya utara boleh sambil dicek. Oh, saya. Sebenarnya kalau pintu masuk di utara juga bagus ya. Kalau gitu. Untuk rumah ngadep utara, fasad di utara, pintu utara tuh bagus. Begitu masuk, jadi kalian tuh bisa melihat dari si 8 arah ini. Jadi 4 arah bagus, 4 arah tidak bagus. Kita lihat arah bagusnya dulu ya. Jadi kalian mungkin bisa sambil coret-coret nih sekarang bikin kotak seperti ini. Kalian bayangkan denahnya seperti apa. Kalau misalnya rumahnya tidak menghadap utara, sebetulnya banyak sekali di Google ya kayak
rumus arah-arah ini kalian mungkin bisa cari kayak rumah kalian misalnya ngadep timur gitu ya, east house feng shui gitu ya, untuk melihat denahnya aja. Untuk melihat denahnya aja, ini very basic gitu. Aku akan ngejelasin dulu 4 yang bagus dan 4 yang tidak bagus. Yang bagus pertama ada longevity, ada life generating, ada stability, dan yang terakhir adalah heavenly. Oh, yang dibintang-bintang doctor. Yes, yang aku bintangin ini yang bagus. Sedangkan 4 yang tidak bagus itu ada mishaps, ada 5 goals, disaster atau life ending, agak menyeramkan. Sedang yang terakhir ada 6 killings. Nah, untuk teman-teman ini cara paling gampang ya. Yang aku bintangin, yang longevity, life generating, heavenly doctor, stability, of course bagus buat pintu masuk, kamar tidur, ruang tamu, ya, kamar anak, kamar kerja, it will be very good for you, gitu. Apalagi biasanya kalau yang orang-orang balik lagi nih sangat basic ya, tidak ada, maksudnya very light lah biar teman-teman bisa. Umum ya? Ya, umum, sangat-sangat umum. Oke, misalnya yang orang tua kamarnya dipindahkan ke area heavenly doctor karena bagus untuk kesehatan. Oh benar. Gitu. Ya, gitu ya. Nah, untuk kalau arah-arah yang tidak bagus gimana? Kan nggak mungkin dong kita nggak ngapa-ngapain gitu ya kan? Disiasati, nggak mungkin harus ngerenov rumah betul, langsung gitu. Betul. Kita bisa mensiasatinya. Benar. Ada namanya mishaps, ada life ending, 5 goals, and 6 killings. Untuk arah-arah yang tidak bagus, lebih bagus dijadikan dapur. Dapur, kamar mandi, gudang ya. Dapur. Area tersebut bagus untuk tidak terlalu sering diaktifasi. Gitu. Nah, nanti aku juga akan kasih tahu mungkin di akhir acara kira-kira tahun ini arah bagusnya mana, tidak bagusnya mana gitu ya. Terus kalau misalnya untuk teman-teman rumah ngadep barat atau timur mungkin tahun ini insecure gitu karena katanya nggak bagus segala macam, nanti kita bantu siasatin. Untuk teman-teman yang ternyata aduh kamarku mishaps Kak gimana? Mungkin boros, itu yang pertama. Mungkin boros, tapi kita bisa mensiasati dengan arah yang cocok untuk diri kita personal. Kalau kalian mau nanti ngikutin arah general tahun ini, nanti aku akan kasih tahu di akhir. Tapi kalau misalnya kalian pengen kepo-kepo arahnya sendiri, nah itu harus hitung natal chart kalian atau pace ya. Kalau misalnya kalian, aku ada case, salah satu temanku, dia paling memang nggak pernah sakit di pertemanan gitu, bahkan nggak pernah kena COVID, nggak pernah ya. Balik lagi memang dia juga jaga semua pasti, ya, jadi semua. Kalau misalnya kita ternyata nih ya kamarnya tuh di area sini nih yang bikin boros gitu, contoh, ya kita bantu siasatin dengan arah tempat tidur itu bisa, karena kan nggak mungkin kita tiba-tiba ganti rumah segala macem gitu kan. Nah, ngomong-ngomong arah tempat tidur, ini tuh yang tempat tidur yang bagus tuh ada yang bilang tuh kalau misalnya rumah lantai 2 di atasnya kamar, di bawahnya dapur itu nggak boleh kan? Itu kompornya atau bisa digeser ke sini kalau misalnya rumahnya nggak bisa dibongkar nih, itu tempat tidur yang geser atau kompor yang geser atau better tempat tidurnya pindah. Tempat tidur better ya, kita ngomongin paling better. Berarti bener-bener nggak boleh kamar tuh di atas kamar tuh benar. Betul. Ya sebenarnya kalau kita ngomongin logically aja dia kayak, oh kenapa sih pintu masuk itu nggak boleh ada tangga gitu. Contoh ya kan ngomongin. Sebenarnya kayak ya kalau kita bilangnya ya kalau misalnya apalagi misalnya tangga terus kelihatan atasnya ya mungkin it's easy people to see your private place gitu, tidak aman kan, lebih kayak gitu kan sebenarnya logically gitu sih. Di HUT ini kan kita memang value-nya kita sustainability. Salah satunya itu aku jarang banget nyaranin sama klien yang biasanya renov rumah, itu kan ada furniture lama nih. Kadang klien teman-teman juga bingung nih, mau nih furniture lama udah nggak cocok sama desainnya nih Des. Diapain nih, aku beli barang baru dong gitu. Ada yang mampu beli semuanya baru, ada yang enggak gitu. Jadi kadang aku merefurnish atau membuat si furniture lama ini jadi baru. Contohnya ini nih juga. Ini awalnya tuh furniture lama banget, terus aku makeover gitu. Nah itu secara feng shui kalau kita mau pakai furniture yang lama nih, kita refurnish terus atau dibagusin, dijadiin baru, atau kita beli suka tuh di barang-barang yang antik gitu ya, terus tapi di refurnish lagi, itu secara feng shui gimana? Oke, ya ini menarik banget karena
it's true kalau every kita bilangnya furniture atau nggak harus Benda, furniture, benda ya, benda bekas itu memang carrying energy. Cuman kalau misalnya untuk itu mungkin akan lebih ke agenda spiritual ya, atau modul spiritual, it will be two different things. Nah kalau misalnya teman-teman nanya dulu, recycle itu elemennya apa sih? Recycle, upcycle itu betul. Kalau kita ngomongin furniture pasti kayu ya, secara elemen. Tapi kalau ngomongin upcycle, recycle itu sudah pasti kita masuk elemen tanah ya, itu yang pertama. Nah, kalian perlu untuk mengetahui dulu kira-kira kalian cocok dengan elemen apa, itu yang pertama. Nah, nanti kalian bisa mensiasati recycle atau barang-barang recycle, karena aku setuju banget ya dengan sustainability. Aku juga selalu bilang sama klien, dengan kita tuh menyeimbangkan diri, itu tidak harus kayak oh gue perlu api, gue beli lilin seabrek gitu. Kan ada matahari gitu. Jadi kalau kalian mau menyeimbangkan, kalian juga bisa melakukan hal-hal kayak misalnya upcycle atau recycle. Kenapa? Dengan sesimpel misalnya nih, oh aku cocok elemen kayu gitu, terus tapi aku juga cocok elemen api. Kalian bisa upcycle barang-barang yang ada gitu ya, misalnya recycle yang lama-lama mungkin diselaraskan dengan warna yang cocok dengan kalian, either itu warna kayu ataupun warna api gitu. Dari warna contoh. Ya? Warna juga bisa. Jadi kayak gini ya, misalnya ini ya cocok kalau warna air ya biru. Ya gitu misalnya. Gitu. Kalau warna wood tuh coklat, hijau gitu. Kayu kan ada daunnya hijau. Iya betul. Oh nice. Ya, jadi tuh jangan takut sama men-upcycle barang lama ya. Benar. Walaupun ada, ya mungkin kita nggak tahu dia carrying energi apa, cuman kita bisa, kalau emang itu cocok sama kita atau tidak cocok, kita bisa mensiasati dari warna. Betul, warna, material gitu kan. Biasanya mungkin Kak Desi juga lebih memahami gimana caranya, atau langsung ke hood aja ya kalau kalian mau upcycle barang, recycle barang gitu ya. Kira aku cocoknya logam nih Kak, tapi aku punya barangnya ini, mungkin bisa disiasatin juga gitu ya. Jadi kita bisa mensiasati dengan recycle atau. Tapi memang di hood ini kita tuh mengedepankan sustainability juga. Jadi nggak usah ngerenov rumah tuh nggak harus yang semuanya baru, semuanya. Bener banget. Karena juga pertama dari segi sustainable, barang lama ini mau dikemanain gitu. Betul. Dan kita bisa kok membuat barang lama ini menjadi baru. Kalau misalnya ada ya, elemen-elemen kayak harus ada logamnya, ya kita bisa pakai pernik-pernik atau handle-nya logamnya yang bagus gitu. Terus warnanya juga bisa disesuaikan sama ininya ya. At least kita tahu dulu tadi kalau mau ngomongin tentang feng shui, kita tahu dulu kitanya. Betul. Dihitung dulu gitu. Ya begitu ya. Kalau misalnya beli barang baru semua itu juga sebenarnya gimana Bu Bijokal dari pertama kalau kalian ada uangnya sih nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Benar juga. Gitu, cuman aku selalu bilang sama teman-teman gitu. Gunakan yang ada, karena kalau misalnya dari aku setuju banget dengan sustainability ini, tapi aku lebih sering ngomong sama teman-teman, alam semesta itu memberikan provide apa yang kita perlukan, tinggal kita yang mensiasati. That's all. Masuk tren interior nih, Bijau. Karena tren interior 2023 tuh lumayan lucu-lucu juga dan unik nih. Pertama kita pakai ini ya teman-teman ya. Ada gambar, aku udah susun nih beberapa gambar tren-tren interior dari berbagai source ya. Ini ada dark mood color, jadi kayaknya ternyata dark mood color ini warna gelap, warna kayu yang dark, moody gitu ya, lebih dark itu akan ngetren lagi nih. Menurut kamu gimana nih? Kalau misalnya ngelihat, aku tadi waktu dikasih lihat gambarnya, oh mulai banyak kayu lagi ya. Memang menarik, banyak kayu dan tahun air, hitam itu juga termasuk warna air. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman sebenarnya kalian cocok air gitu ya, secara elemen. Gak apa-apa ya kalian, pakai hitam. Silakan pakai hitam karena kan banyak orang yang concern gitu kalau hitam bakal gelap nggak ya gitu. Nah itu bisa konsul Kak Desi untuk mensiasati kamarnya. Betul. Berarti ini nggak apa-apa ya, maksudnya asal kita jadi PR aku kita taruh warna kayu, darknya dari warna kayu gitu. Teman-teman desainer juga mungkin nanti ada yang mau kliennya diinfokan, terus bisa kelihatan di sini. Jadi ada nih dark mood color tuh dari warna kayu gelap gitu. Oke, ini dari mood secara general ruangan. Nah ini ada lagi yang raw material nih.
Ini raw material tuh akan masuk lagi, kayak misalnya kita pakai lantai-lantai batu yang dibiarin cuma di coating aja, jadi nggak diapa-apain. Terus warna dinding yang kayak unfinished atau bata expose atau batu expose itu akan ngetren lagi. Terus kalau mau pakai travertine atau marble itu biasanya yang hon. Ini mungkin teman-teman desainer atau arsitek ngerti ya, namanya hon itu dia bolong-bolong tuh unfinished juga. Ya. Kayak gitu. Terus warna kayunya juga kayu-kayu yang uratnya kelihatan gitu loh, nggak yang nggak clean. Bukan nggak clean, maksudnya yang kayak finishing tapi unfinished gitu. Gimana? Makeup no makeup. Iya, makeup no makeup. Kayak gitu. Menurut kamu gimana nih kalau yang raw material? Menurutku menarik banget ya, karena dari tadi ngeliatnya banyak kayu gitu. Iya, Play big role banget nih dari kemarin juga tahun kayu ya gitu. Jadi menarik banget, banyak teman-teman yang mulai upcycle lagi dari yang build up something dari yang udah existing gitu. Menurutku menarik banget sih gitu ya. Kalau misalnya untuk urusan warna, sebenarnya balik lagi diselaraskan sama warna personal kalian. Tapi kalau kalian mau mengikuti tren di tahun kelinci air tahun ini, mungkin bisa yang raw material melihat. Ya, sini menurutku menarik banget. Nggak masalah berarti ya secara feng shui ya. Oke, nice. Gitu teman-teman, ini tren interior material. Nah kemudian ini warna earth tone nih, kayaknya earthy tone tuh lagi akan naik lagi, kayak model Japandi atau Mediterranean, model tropical itu kayaknya akan up lagi, masih ya di akhir tahun 2022 tuh juga kan udah banyak. Nah sekarang tuh bakalan ini lagi kayaknya warna coklat, putih gitu ya, warna earthy tone deh gitu Bijou. Oke. Ya, kalau misalnya dalam tahun kelinci air ini, sebenarnya warna coklat itu nggak play big role. Beda dengan warna tren di interior. Cuman untuk kayak mungkin masih pengen nuansa earthy, kalian bisa menggunakan warna-warna pearl white. Oh, pearl white. Yes, jadi harus ada gitu, itunya ya untuk mendukung energinya itu tadi ya. Betul. Kita ngelihat dari warna-warna si logam aja nih yang bisa mensupport air lebih baik gitu ya. Misalnya kalian, karena earth itu bikin air makin berlumpur ya kan, gitu. Jadi kita bisa menyeimbangkan kalau misalnya, apalagi kalau kalian cocok warna metal, warna logam, I think it will be very good for you guys, gitu. Jadi mungkin kalian terinspirasi dengan style yang seperti ini, tapi kalian bisa mensiasati dengan warna-warna dipadukan sama metal tadi. Gitu. Tapi kalau misalnya memang secara personal kalian cocok warna tanah, atau aku bener-bener perlu tanah nih Kak di chartku, what should I do gitu ya misalnya, ya sok tetap gunakan warna earth tone kalian atau yang cocok. Balik lagi ya gitu, ini kita ngomongin general dan personal. General gitu. Personal tuh beda-beda soalnya teman-teman. Ya, betul. Gitu, oke. Ini warna. Nah ini tuh akan masuk yang namanya bold marble gini nih teman-teman. Bold hitam marble, lagi nih, hitam lagi ya. Ada sedikit silver and gold juga. Iya. Nah ini tuh marmernya ini kita pakai yang patternnya tuh kelihatan gitu. Jadi bener-bener kelihatan apa sih pattern seperti ini nih Bijou. Ya marmer kan batu ya, yang clean tapi dia patternnya tuh tegas gitu, bold. Warna-warnanya ya bukan ini aja, biasanya ada yang warna ada rednya, terus ada yang green gitu, urat-urat tuh beda-beda gitu. Gimana tuh? Oke, balik lagi ya. Iya, benar gitu. Cuman kalau misalnya ngelihat ya hitam masih termasuk warna air ya. Jadi kalau misalnya kalian memang cocok air dan memang kepikiran pengen ganti ada warna marmer hitam, ya silahkan aja, mumpung juga tahun ini lagi ngetren. Jadi mungkin kalau misalnya ada yang terinspirasi dengan desain yang seperti ini, ya monggo silahkan digunakan. Nggak masalah. Gitu. Balik lagi misalnya kayak tadi ada logamnya nih, kita kasih sinknya nih ada unsur logam metal, goldnya gitu mungkin ya. Oke, nice. Nah ini ada lagi bentuk scallops dan niche itu tuh yang ini loh teman-teman, yang masuk gitu. Oh iya. Masuk dan arc gitu juga akan keren lagi. Scallops tuh yang bentuk keramik yang modelnya tuh seperti ini juga ini ujungnya gitu. Nah ini kalau yang ada ruangan kayak seperti ini nih yang masuk gitu, itu apakah arc gitu, gimana tuh menurut? Sebenarnya nih, ini interesting ya. Mungkin sebenarnya ada yang nanya juga di question box gitu, kayak bentuk elemen itu berpengaruh nggak sih? Oh iya, kalau kayak curve, jadi kalau saya rounded
rounded itu dia masuk elemen logam sebetulnya. Oh, rounded logam. Tapi kalau misalnya dia seperti ini curve, dia masuk air gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau mensiasati satu space kayaknya menurut kalian pengen menyeimbangkan air atau whatever it is, kalian bisa menggunakan elemen-elemen yang berbentuk seperti ini dipadukan dengan warna air atau warna logam. It's up to you gitu. Itu bisa. Jadi sebenarnya balik lagi kalau melihat dari tren-tren interior gitu ya, dan keselarasan masing-masing gitu ya, itu monggo disesuaikan. Cuman sebenarnya aku membahas dari sisi elemen itu berpengaruh, even kayak curvy-nya, lurusnya, bentuknya itu ya sangat berpengaruh ya gitu. Berpengaruh sama si tadi iya, penghuninya, betul gitu. Cuman kalau misalnya melihat seperti ini sih dan ngeliat dari sini gitu ya, jadi kalau misalnya ternyata kalian kamar mandinya di arah yang bagus, tapi kamar tidurnya di area yang kurang bagus gitu. Ya it will be the same thing gitu kan gitu. Jadi kalau misalnya ngelihat dari sini balik lagi ininya dulu nih gitu hasil area-areanya. Cuman kalau misalnya ngelihat dari sini nih kita bisa nyimbangin nih. Kalau ngelihat dari bentuknya ini sangat watery sekali. Berarti mulai sekarang saya sebagai interior designer akan ketika bikin layout saya akan melihat ini dulu nih. Karena bener, takutnya kalau misalnya aku bikin kamar tidur di bagian sini, wah gawat nih nanti. Kasihan yang penghuni rumahnya kan. Betul. Nah ini di sini aku bikin nih desainku nih kamar mandi. Tapi dengan ini berarti air-air ya. Itu air cuman banget. aku tambahin warna hijau, jadi ada kayunya. Bagus kalau misalnya kalian cocok wood, water. Pengen kamar mandi kayak gini ya, suitable banget buat kalian. Akan aku hitung nanti yang punya rumah ini sebenarnya awal benar. Terakhir curvy line akan interesting. Tadi kayak aku mention curvy adalah water. Pas banget ini sama tahun kelinci air ya juga ya. Jadi curvy line, terus bola tangga yang curve kayak gini, secara railingnya, bentuknya, dan sofa. Terutama sih bagian sofa yang biasa ya. Kalau di interior mungkin tadi yang arc gitu. Terus kurvi-kurvi kayak gini akan masuk lagi. Nah balik lagi nih, nggak usah Bijo deh, aku aja yang jelasin. Nggak, maksudnya kalau dari tadi kan balik lagi itu ya, elemen kalian apa. Nanti memang ini kan kurvi kan air ya, bentuk-bentuk seperti ini air. Kalau memang cocok, berarti kalian harus tambahin sofa yang bentuk kurvi di ruang tamu gitu. Mungkin kalau nggak di ruang tamu, di kamar tidur bisa, gitu ya. kalian bisa siasatin. Gimana Bijo? Bener gak gue? Bener. Bener, yes. Oke. Yes, jadi ada 2 arah bagus dan 2 arah kurang bagus. Kalian boleh ngecek kira-kira rumah kalian menghadap kemana atau kamar kalian yang kos gitu ya. Jadi ini sebenarnya bisa buat siapapun. Jadi kalian nggak harus rumah doang, bisa apartemen, bisa kosan, bisa arah tempat tidur ya. It's up to you ya. Gitu. Untuk arah paling bagus tahun ini adalah utara dan timur laut. Gitu. Jadi kalau kalian udah mau mulai pindah-pindahin, ini mumpung belum masuk kelinci air, ya, it is better untuk menempatkan area utara dan area timur laut di tempat tinggal kalian. Ya. Nah, cara mensiasatinya gimana nih kalau misalnya aku nggak bisa Bijo, area utara rumahku tuh nggak bisa diapa-apain atau diaktifasi aja. Aktivasi gimana maksudnya? Aktivasi ini macam-macam ya. Ini bisa dengan menyalakan lampu lebih sering, atau misalnya kalian bisa kalau ada pintu itu yang paling sering digunakan, ya. Itu juga bisa entah area utara atau timur laut rumah, atau misalnya kalian beraktivitas banyak di situ. Itu sudah mengaktivasi. Gitu. Jadi jangan dianggurin jadi gudang. Gitu. Ya. Another thing, kalau yang 2 arah kurang bagus atau hindari kalau bisa. Hindari atau kalau bisa tidak merenov area barat dan timur rumah tahun ini. Ya. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ada yang nanya, aduh rumahku ngadep barat, ngadep timur gimana? Ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya nih ternyata kalian rumahnya menghadap timur, terus kalian ternyata ada pintu di area utara, misalnya ada 2 pintu di rumahnya, kalian bisa menggunakan pintu di area utara untuk keluar masuk, yang di area timur lebih diminimalisir.
kamar sama anak bayi, posisi kepala kita untuk tempat tidur apa harus disejajarkan juga dengan box bayinya supaya sama-sama searah? Gitu. Itu satu. Ya itu dulu mungkin dijawab dulu ya. Oke. Interesting. Better. Kalau kalian mau melihat arah pasti, hitung anaknya juga. Oh, hitung anaknya juga. Jadi mungkin ternyata Jadi per orang memang beda-beda ya sama anak bayi juga. Bahkan dengan anak, dengan pasangan sebenarnya ada yang beda. Cuman kan aku bilang kalau misalnya sudah suami istri kan it's just impossible untuk tidak satu kamar kan. Gitu. Jadi gimana? Nah, itu kita bisa mensiasati. Cuman kalau misalnya sama anak bayi gitu, terus memang anak bayinya ada box sendiri, itu akan lebih bagus untuk dihitung lagi sendiri personal untuk si anak. Nah, kira-kira kepalanya cocoknya di area mana. Cuman kalau teman-teman mau menggunakan arah general tahun ini bisa menggunakan arah utara atau timur laut. Itu maksudnya kepalanya di utara, berarti kita menghadap selatan? Yes. Oh. Ada lagi nih, nah ini tadi ya, kalau kita beda elemen sama suami istri itu gimana? Misalnya istri babi air, suami kelinci api. Babi sama kelinci cocok ya, itu yang pertama. Babi sama kelinci cocok. Tapi untuk show hari ya, kalau show tahun nggak terlalu ngaruh. Oh, show hari? Show hari, kalau show tahun nggak terlalu ngaruh. Terus? Oh, ini tahunnya. Oh, tahunnya, oke. Apa posisi tempat tidur harus sama? Oke, itu mesti menghitung, harus ngelihat kalau itu. Jadi balik lagi elemen kalian cocok di mana, arah di mana, nah itu nanti bisa disiasatin gitu, karena memang mungkin ada yang beda gitu ya dengan pasangan gitu. Tapi kan kasarnya kalau beda arah sama pasangan nggak mungkin ganti pasangan dong. Jangan dong ya. Jadi kita mensiasati gitu. Yes, of course, itu yang tadi kita sudah bahas ya. Kayak misalnya square atau rounded atau curvy itu elemennya cocok atau tidak. Tapi kan contoh ya, ini karena hiasan itu kan aksesoris atau penunjang gitu. Kalau misalnya kalian memiliki barang-barang yang curvy, nah itu mungkin brings more water energy atau water element gitu. Tapi kalau misalnya kalian menggunakan kayak triangle, nah itu more to fire, atau yang edgy, banyak apa namanya sudutnya, nah itu api gitu ya. Jadi betul, bentuk hiasan rumah ada kaitannya dengan elemen yang cocok gitu. Jadi kalau misalnya kalian memang cocok air, banyak-banyak yang elemen curvy gitu. Kalau kalian cocok logam, bisa pakai yang banyak roundednya gitu. Sebetulnya iya. Jadi renov tiap tahun. Cuman itu kan tidak praktikal ya gitu. Jadi aku selalu bilang sama teman-teman yang ikut cleansing, true painting juga, kalau misalnya cleansing sama aku kan suka aku kasih arah bagus untuk meditasi ya gitu. Kalau misalnya untuk teman-teman, aku bilang setiap orang punya arah bagus personal, dan setiap tahun, bahkan sebenarnya setiap 2 jam sekali arah bagus itu berganti. Cuman kan nggak mungkin ya kita tiap 2 jam sekali ganti meja, itu kan nggak praktikal gitu ya. Jadi kita bisa mensiasati dengan cara-cara yang tadi. Cara-cara yang tadi itu contoh kayak tidak mengaktifasi ruangan yang buruk energinya secara energi. Jadi itu bisa dijadikan mungkin gudang, tapi energi yang lagi bagus, misalnya tahunnya lagi bagus utara dan timur laut, nah kalian bisa banyak-banyak aktivasi area tersebut. Tapi betul, memang Feng Shui setiap tahun ganti, itu nggak salah. Oke, dari kesimpulan kita live hari ini, untuk mensiasati interior rumah, Feng Shui di rumah, balik lagi ke dalam kita dulu. Betul. Kitanya dulu, kita hitung kita tuh sebenarnya elemen apa, lalu kita butuh diseimbangkan oleh apa, begitu ya? Benar banget. Lalu kalau misalnya ini tahun air, berarti kalau misalnya yang kekurangan air, berarti kita harus diseimbangkan. Betul. Gitu. Nanti kalau yang terlalu banyak, misalnya terlalu banyak logam atau kayu juga diseimbangkan. Bener. Kalau misalnya untuk ada airnya gitu ya. Jadi semuanya tuh balik, dan arah rumah itu penting seperti tadi yang di sini Jo bilang. Dan ternyata ini tuh bukannya ini dari madep timur, bukan diputer gini bukan. Ini ada rumusnya. Jadi kalian tetap harus cari tahu dulu arah rumahnya kemana, dan cari tahu layout secara Feng Shui ini seperti apa. Nah, di HUT mungkin nanti saya akan belajar itu. jadi tapi benar kan? Benar itu, jadi untuk membuat denah rumah tuh teman-teman desainer dan arsitek bisa
belajar basic ini dulu gitu. Iya. Jadi untuk biar kliennya lebih bagus, lebih sejahtera, lebih banyak rezeki nanti ke kita lagi. Setuju, itu setuju. Oke, terima kasih teman-teman yang di IG Live. Terima kasih banyak udah nonton. Terima kasih yang udah kasih pertanyaan yang belum terjawab, maaf, belum bisa dijawab karena ada waktunya. Lalu nanti ada di YouTube, silahkan nanti komen dan bertanya di kolom komentar. Oke, terima kasih Bijou udah mampir ke HUT. Udah ke HUT ini, terima kasih banyak udah ngobrol-ngobrol dan berbagi pengalamannya dan ilmunya. Terima kasih banyak. Terima kasih juga teman-teman HUT. Aku sih super senang ya di sini, kayak menyenangkan dan super menarik. Mudah-mudahan nanti lagi ya kita undang Bijou ya. Undang lagi Bijou ya. Siapa yang mau Bijou lagi silahkan komen di kolom komentar. Thank you teman-teman. Terima